Tetapi kita melihat ini sebenarnya untuk memancing saja. Yahya Waloni memang dia agak kurang waras. Dia ngaku pendeta tetapi nggak pernah sekolah di pendeta, ngaku rektor tapi dikaji secara ilmiah dan secara waktu dia tidak bisa dibilang sebagai rektor UKIP, Universitas apa itu, Kristen Injil Papua, mungkin itu maksudnya. Yang akan kita jadikan bahan diskusi sekarang ini adalah Alkitab telah dipalsukan oleh pendeta, dan saya ambil dari Al-Quran semuanya ataupun data-data sejarah yang lain. Tapi kita dengarkan dulu kenapa saya harus membuat video seperti ini. Kata Yahya Waloni begini, menghina sekali. Teorinya sungsang semua, teorinya tidak jelas, fakta historiknya kabur, dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa Injil. Ini bukan Injil, ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini. 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Karena mencapai gelar doktor, dan lengkali jangan disebut-sebut doktor itu siapa. Saya larang jemaah disebut-sebut saya doktor. Kita orang Manado ini nggak bangga dengan gelar. Ya, orang dapat ijazah itu kan karena dia belum tentu dia kualifikasi dan kemampuan IQ-nya kuat. Pakai ijazah dari ujung ke ujung, muslimin, MBA, MBU, MBX, ML, besok KPK tangkap gara-gara korupsi. Ini kan orang suka-suka pakai gelar ini, apalagi gelar doktor begini. Ya, kemampuan itu. Tapi pernah belajar, pernah tahu tentang sejarah. Iya, Pak Yahya Waloni boleh untuk membesar-besarkan nama Anda, tetapi saya harus menjawab yang lain, memahamkan yang lain berdasarkan kitab suci kamu itu. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu wan nasara war-ruhbani wal ahbar. Sungguh kami telah menurunkan Alkitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maidah 4:4. Saudara, jaminan Al-Quran itu tidak akan terganggu, tidak akan dipalsukan, karena Allah sendiri yang menjamin. Seperti bunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran itu dan kami pula yang menjaganya. Kalau kamu mengatakan seperti tadi, Alkitab itu di mana adalah cahaya dan petunjuk, kata Nabi Muhammad, kata Quran itu adalah petunjuk. Kenapa Alkitab, Taurat, Zabur, Injil tidak bisa dijaga oleh Allah? Kok hanya Al-Quran yang dijaga? Yang lainnya kenapa? Salam, terima kasih saudara-saudara. Kenapa Alkitab, Zabur, Taurat, Nabi-Nabi, dan kitab imamat, kenapa terpaksa harus dipalsukan oleh tangan-tangan mereka, dan mereka menjual, maksudnya orang Yahudi dan orang Kristen menjual firman Allah dengan harga yang sedikit, sehingga mereka mengklaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat murni, suci, dan benar, tanpa mau mendengar lagi kompromi ataupun pengajaran para ahli arkeologi yang menemukan Al-Quran tidak bisa dipercaya dengan benar. Jadi itu saudara-saudara, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihim
an qaumihil isma wa akalimas suhta labi sama kanu yasnaun. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi Al-Quran menuduh bahwa pendeta-pendeta mereka kok tidak melarang mengucapkan perkataan-perkataan bohong. Maksudnya Alkitab sudah dibohongin, sudah dipalsukan. Di dalam Maidah ini ayat Al-Maidah surat kelima ayat 63. Jadi dengan ayat ini mau mengatakan bahwa pendeta-pendeta tidak melarang untuk mengatakan kebohongan-kebohongan itu. Jadi menurut Quran ini jelas sekali pendeta-pendeta tahu bahwa Alkitab ini dipalsukan juga. Kenapa pendeta tidak melarang untuk mengucapkan hal-hal yang buruk itu? Ya, memakan yang haram. Urusan memakan yang haram itu sudah diselesaikan semua. Jadi Yesus tidak pernah melarang lagi. Apalagi dia Yahudi, silakan Yahudi nggak makan. Tetapi untuk perjanjian makan dan minum itu hanya diikat perjanjian itu kepada orang Yahudi saja. Kalau mau makan silakan, nggak makan silakan, nggak dosa. Yang dosa itu ketika kata-katamu dan penghinaanmu itu dari mulutmu yang berdosa itu, bukan apa yang harus dijaga bersama. Kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Muslim dengan mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, ngade-ngade, akal-akalan, dan tidak pernah bisa ditemukan. Apalagi Al-Quran ini, saudara-saudara, sangat membingungkan. Al-Quran dibilang Alkitab, Al-Quran dibilang Az-Zikir, sedangkan Alkitab apa? Jangan menyebut Alkitab itu, sebut itu Bible. Loh, Al-Quran sendiri yang menyuruh ngasih nama Alkitab. Kita suci orang Kristen tuh pakai Alkitab. Bahkan ada ayat yang diplesetkan oleh saudara Muslim, Departemen Agama itu sengaja memplesetkan. Setelah surat pertama, surat kedua, ayat kedua, surat Baqarah sapi betina, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terjemahan yang benar itu adalah Alkitab, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam mana? Alkitab. Tetapi sayang sekali Alkitab di tempat lain, di ayat yang lain sudah dipalsukan oleh pendeta. Nah, Al-Quran harus mempertanggungjawabkan fitnah seperti ini, mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Sedangkan surat Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi Departemen Agama menerjemahkan ini Al-Quran. Kan lucu kan? Jelas Arabnya itu dikatakan Alkitab, dibilang Al-Quran. Inilah Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang, hudan lil muttaqin. Tetapi la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam mana? Muslim memberikan pengertiannya Al-Quran dan Islam, sedangkan di ayat ini jelas sekali Alkitab itu petunjuk bagi orang yang mengikat diri di dalam Tuhan. Mestinya begitu. Tetapi sekali lagi memang Departemen Agama itu punya kuasa tersendiri. La tajinanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qasina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Ini membaca Quran ini susah juga, lama-lama setelah lock
out dari agama itu. Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang Islam, maksudnya ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang Islam ialah orang-orang yang mengatakan, berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, maksudnya pastor di Katolik, karena mereka tidak menyombongkan diri. Jadi surat kelima ayat 82 ini mengatakan, memuji orang Yahudi dan orang Yahudi, udah ngaco nih pikiran saya karena kecapean ini, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani lebih bagus persahabatannya dengan Muslim? Karena di dalamnya itu ada pendeta dan pastor lah gitu. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana orang-orang Indonesia bertemu dengan Paus dan menyambut kedatangan Paus. Coba dihina sekali sama mereka. Mereka menghina, ini orang suci dihina. Tetapi giliran ustadz-ustadz mereka mengajarkan seperti itu, sungguh tidak beradab ini bangsa Indonesia. Aneh dan terbalik. Itu surat Al-Maidah ayat 82. Dan sesungguhnya ayat yang lain, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka tidak mengetahui. Inilah kebiasaan dari Muslim ini, mengatakan dan menuduh tanpa bukti. Dan Quran tidak bisa membuktikan siapa yang memalsukan Alkitab dan siapa zaman berapa, tahun berapa, sehingga Alkitab ini dipalsukan. Apakah karena Alkitab tidak membicarakan dan tidak mengatakan Muhammad Nabi yang akan datang, dan tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab, sehingga mereka mengatakan Alkitab palsu? Padahal yang benar, tidak ada Nabi dari Arab, dan tidak pernah Tuhan Yesus memilih orang Arab untuk menjadi rasul. Dia harus semuanya harus mengarah kepada Israel, kepada Yahudi. Itu di surat Ali Imran ayat 78. Jadi orang Kristen itu mengatakan yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui perkataan itu dusta. Ini bagaimana ini? Begitu mengerikan ajaran Al-Quran ini dengan menuduh-nuduh. Yahya Waloni ngomong Alkitab itu, Injil itu ditulis setelah 250 tahun kematian naiknya Yesus ke Isa Al-Masih ke langit, kata Yahya Waloni. Sungguh ikut-ikut memfitnah seperti apa yang dituliskan dalam Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, Yahya Waloni, kamu miring, kamu gak benar. Bukan masalah ditulis sekian ratus tahun kemudian, bahwa penulis-penulis Alkitab itu sudah lengkap menulisnya, dan bukan sekedar mengatakan seperti itu, dikodifikasi begini-begini. Tapi manakah kitab suci yang membawa damai sejahtera itu? Al-Quran atau Alkitab? Ayo jawab. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Alkitab yang kami pegang ini sudah dipalsukan? Tetapi inti dari masalah yang Anda hadapi di kenyataan sosial, apakah Alkitab yang membawa manusia hidup toleransi dan damai, atau Quran yang membawa toleransi dan damai? Itu yang dilihat. Dan bisa dibuktikan bahwa Injil adalah keselamatan, Injil adalah toleransi dan damai. Hanya Injil, bukan
Alkitab dari kamu itu Yahya. Bagaimana Yahya Waloni ketika dia ditangkap oleh polisi dan nanyain, kenapa Bapak ceramahnya provokatif seperti itu? Jawabnya, Pak polisi kan tahu betapa susahnya cari uang di Jakarta ini, dan cara untuk menampilkan diri itu adalah dengan khutbah radikal seperti tadi. Sombongnya minta ampun. Yahya, ayo debat sama saya. Katanya boleh debat, tapi harus di Senayan dan harus ditonton oleh banyak orang, gitu. Akal-akalan. Satu one by one sajalah dengan saya. Itu surah ketiga ayat 78. Kemudian ada lagi, ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina bi, aduh mata saya kecil, qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una lil qaumin akhirina. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau bersedih karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Itu munafik. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dibiarkan sesat sedikit pun, engkau tidak mampu menolak sesuatu pun dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab. Ini masalah kepalsuan Alkitab juga dikatakan dalam surat Maidah ayat 41 ini. Hati-hati katanya, karena Quran ini sudah Alkitab ini sudah dipalsukan oleh pendeta-pendeta mereka dan oleh rahib-rahib mereka, oleh pastor-pastor mereka. Jadi saudara-saudara, jelas sekali yang kita lihat bagaimana ini Quran memframing bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ajaran yang mana yang kamu takutkan dan kamu pertentangkan itu, Yahya Waloni. Jangan jadi orang palsu. Itu ajaran palsu itu. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Surat Sapi Betina ayat 77. Jadi menurut Quran, Allah tahu yang disembunyikan dan Allah tahu apa yang dinyatakan itu. Lah kalau Allah tahu, kenapa nggak ngomong? Ini kan ayat nuduh-nuduh. Sebutkan di mana itu, ayat berapa sudah dipalsukan itu, mana bentuk aslinya dan mana yang dipalsukan, ayat apa saja. Zuma, para mu'alaf, terutama Donditan, ajaran yang mana yang bisa dibanggakan dari seluruh ajaran Islam? Apa? Sholat 5 waktu, naik haji. Bangga kamu naik haji? Buang-buang uang, buang-buang harta kekayaan ke Arab Saudi. Indonesia yang miskin, negara lain yang kaya raya, dengan segala bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap kekristenan itu. Katanya Allah tahu, tetapi semua yang berkaitan dengan Kristen, Al-Quran hanya memunculkan polemik dan keributan. Hanya orang-orang yang teguh dan kuat mentalnya untuk masuk Kristen itu yang luar biasa. Jadi itu, saudara-saudara. Satu ayat lagi,
Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Surat Sapi Betina ayat 79. Jadi saudara-saudara, Al-Quran sengaja menuduh Alkitab. Ditulislah begini-begini katanya, padahal bukan dari Allah. Emang bukan dari Allah, itu dari Tuhannya orang Yahudi, dan Tuhannya orang Yahudi itu ya Tuhannya orang Kristen, bukan dari Allah. Itu Allah itu adalah subhanahu wa ta'ala, baru ditemukan oleh Muhammad. Muhammadlah yang menemukan Allah subhanahu wa ta'ala itu, yang dikatakan sebagai pencipta langit dan bumi. Padahal seluruh nabi di dalam Alkitab tidak pernah ngomong bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karangan abad ke-7. Abad ke-7. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu banyaknya ayat ini. Tetapi ini pelajaran untuk Yahya Walloni, agar kamu tidak terseret dalam keoonanmu itu. Kembalilah, wahai domba yang sesat. Halo semuanya, sampurasun, salam sadar, salam waras. Izinkan saya untuk menjeda dulu video ini sebentar saja. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya kepada para penonton, pendukung setia channel ini, yang menyukai channel ini, yang telah membantu mensubscribe. Saya ucapkan hatur nuhun. Dan bagi yang belum subscribe, mohon ya dukungannya. Jika suka dengan channel ini, dibantu di subscribe, like, komen, ataupun share, dan harap ditonton sampai selesai supaya apa yang disampaikan tidak ada kesalahpahaman. Oke, selamat menyaksikan kembali. Yahya Walloni, kamu akan mendapat kehormatan hidupmu dan dikembalikan sebagai anak Tuhan. Kembali saudara-saudara, akhir-akhir ini saya hampir setiap hari masuk komal Islam, komal Kristen, dan hampir tiap hari juga saya mendapat telepon ataupun berbicara langsung satu room dengan muslim yang sudah terima Yesus sekarang ini. Saya turun dengan orang yang bertobat karena pernyataan-pernyataan saya dan khutbah-khutbah saya. Share video saya ini saudara-saudara, agar banyak yang diselamatkan dengan khutbah-khutbah saya. Oh, ada lagi kemarin yang saya bertobat karena Bapak Saifuddin Ibrahim dan mengikuti khutbah-khutbahnya, walaupun pada awalnya saya nggak suka dengan khutbah pendeta Saifuddin Ibrahim. Luar biasa saudara-saudara. Terima kasih ya yang sudah follow saya di TikTok, yang sudah share ini video, dan jangan mendengar sepotong-sepotong, dengar sebanyak-banyaknya agar tidak salah. Demikian kesaksian saya hampir setengah jam saudara-saudara, tapi cukup untuk lepas kangen, dan saya akan membahas satu topik yang lain nanti malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan memberikan edukasi kepada para mu'alaf yang botol, dan semua mu'alaf itu adalah botol. Dicantumkan sebagai penistaan, botol. Hani Kristianto berkata bahwa dia masuk Islam karena mencintai Yesus Kristus. Wah, kalau begitu saya bilang saya masuk Kristen karena mencintai Nabi Muhammad dan ajaran Islam.
menjaga agar agama ini jangan dianut oleh banyak orang karena dia akan mengalami stres berat. Bahkan banyak yang mengalami gila serta otaknya miring karena gara-gara mengikuti agama ini, saudara-saudara. Demikian ini kata Hani Kristianto, saudara. Mari kita dengarkan bersama. Saya mengikut Yesus, saya masuk Islam karena saya cinta Yesus. Puncak dari mencintai Yesus atau Nabi Isa adalah menyembah yang disembah Yesus, beribadah kepada yang diibadahi Yesus. Itu puncak seorang Nasrani harusnya. Zamannya Yesus, kitab Injil itu tauhid. Ajaran Yesus yang utama dan terutama itu dari Alkitab, ada di Injil. Ya Yesus, apa hukum yang utama dan terutama? Jawab Yesus, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. La takafurun, tidakkah engkau berpikir disuruh pakai akal budi? Itu tauhid yang diajarkan, sekarang diselewengkan menjadi kasih. Yang ngomong bukan saya. Matius 7 ayat 21 berbunyi, Yesus berkata, pada hari akhir banyak orang memanggil aku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu Yesus menjawab, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada engkau. Siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Masuklah engkau ke dalam api neraka siksaan yang kekal. Betul, saya mengikut Yesus, saya masuk. Mencintai Yesus, masuk Islam karena di sana ada Yesus bilang, ada yang berkata, Tuhan, 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 aku tidak mengenal engkau. Kamu itu maksudnya, kamu enggak dikenal Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Ngaku Kristen, pindah Islam. Padahal Al-Quran menistakan dan menghina orang-orang Kristen yang masuk Islam sebagai orang fasik. Surat kelima ayat 47, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi kamu dan para mu'alaf botol lain termasuk semuanya, siapa saja yang mu'alaf dari Kristen masuk Islam terkutuk sebagai orang yang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang busuk. Kalau begitu semau saya dong membuat judul bahwa saya mencintai Nabi Muhammad, makanya saya masuk Kristen. Oh, kok bisa? Karena saya telah mencari, saya mencari nama Muhammad di dalam Alkitab, ternyata tidak ada satu ayat pun, sepotong pun, secuil pun seperti yang dinyatakan oleh Al-Quran bahwa nama Muhammad sudah dicatat dalam Alkitab. Semua botol, bohong dan tolol. Enak aja masuk Islam karena mencintai Yesus Kristus, dibilang seperti itu. Kamu itu keluar-keluar minta ampun. Inilah sebabnya kita harus menjelaskan dan harus membongkar mentalitas seperti ini, saudara-saudara. Saya cinta kepada Nabi Muhammad adalah bentuk cinta saya yang penting di dalam Islam. Cinta ini diwujudkan melalui pengakuan, peneladanan, dan penyerahan diri kepada ajaran beliau. Beberapa tanda cinta kepada Nabi Muhammad antara lain saya mengikuti sunnah dan ajaran Nabi. Nyanyi-nyanyi, ya Nabi salam alaika ya. Itu tanda cinta ini, termasuk menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Apa perintahnya itu? Sembahlah Allahu Akbar yang benar dan menyembah itu hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus salah. Enak aja kamu. Kemudian kenapa saya masuk Kristen dengan mencintai Nabi Muhammad? Bahwa saya tidak akan meneladani akhlak Nabi Muhammad yang begitu bejat. Makanya beliau itu bejatullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Tetapi saya segera menolak bahwa itu adalah salah besar. Karena di dalam Al-Quran surat ke-10 ayat 94 itu dikatakan, wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba in kuntum bla 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 bla. Jika kamu ragu tentang apa yang kami lakukan kepadamu Muhammad, maka tanyakan kepada ahli kitab. Ya, saya harus bertanya kepada ahli kitab untuk mendapatkan, ya gara-gara Quran saya masuk Kristen. Itu namanya saya terima kasih, saya mencintai Nabi Muhammad karena beliau telah mengajarkan saya untuk belajar Alkitab.
Akhirnya saya cinta. Mula-mula itu tetap sampai sekarang. Sudah hampir 20 tahun saya mencintai ajaran Islam ini karena saya disuruh belajar Alkitab. Jadi mencintai juga orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad ini termasuk para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau. Karena ajaran beliau ini ternyata para sahabatnya dan juga para turunannya tidak menunjukkan kebenaran di dalam bercinta dan mencintai Nabi Muhammad, sementara apa yang diajarkan oleh para pengikut dan turunannya yaitu Habib-Habib Rizik itu jauh dari ajaran Islam itu, dan saya tinggalkan. Enak aja. Jadi ingat baik-baik bahwa setiap video kalian pun bisa saya bolak-balikkan. Jadi saya masuk, kalau kamu masuk Islam karena mencintai Nabi Yesus dan apa yang diajarkan oleh Yesus kamu banyak tinggalkan, tetapi saya harus katakan bahwa saya masuk Kristen itu karena mencintai Muhammad. Nah, cara mencintainya yang nomor 4, membenci orang yang dibenci Nabi Muhammad. Ini termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Itu pula saya benci mulai dari Muhammad sampai sahabat-sahabatnya dan turunannya sampai hari ini. Walaupun tidak tahulah apa saya ada darah turunan Nabi itu. Lebih baik saya tidak mengaku. Saya Habib. Untuk apa ngaku Habib? Kalau gara-gara pimpinan Habibnya itu tidak merujuk kepada kebenaran, kelakuan yang luar biasa, salah dan salah. Tukubir. Itu enak aja. Saya dibilang masuk Kristen karena perempuan. Saya masuk Kristen karena pakaian bekas Indomie. Kamu nggak ngelihat pakaian saya sebelum saya masuk Islam? Kamu nggak tahu saya punya rumah sebelum masuk Islam? Jabatan dan kehormatan saya itu waktu saya di pesantren itu, wah kalah orang-orang miskin. Karena saya ya lebih miskin dari orang miskin. Saya mencintai Quran. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Quran, hidup saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya melalui Nabi Muhammad itu. Saya pernah 40 tahun menjadi Muslim. Itu sebabnya saya bangga dan mencintai Nabi Muhammad itu. Kenapa? Al-Quran itu pedoman hidup. Supaya saya tidak tergelincir di dalam neraka. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran, misalnya surat Maryam ayat 71 dan 72, bahwa semua orang di Islam itu pasti masuk neraka, dan saya tinggalkanlah Islam itu supaya tidak masuk neraka. Gitu. Jadi ya Hani Kristianto, perbaiki cara berdakwahmu itu. Kamu memang cari viral melulu. Nah, si Hani Kristianto ini pernah datang ke penjara ketika saya ditahan. Dulu itu dia datang dan kenalan, katanya anak temannya anak saya, katanya oke, kita terima. Nah, sebelum dia wawancarain, dia bawa ke penjaga ini, sipir tahanan itu, rutan di sono, di Polda sana, dia foto selfie dengan saya. Baru disebarkanlah di Facebook dia bahwa Saifuddin Ibrahim kalah debat dengan dia. Enak aja ngomongnya begitu di Facebooknya, padahal saya usir begitu memulai ini pembicaraan. Dia bilang, saya bilang mari kita berdoa. Dia bilang Tuhan kita sekarang berbeda. Hah? Kaget saya, dia nggak mau doa. Kamu pergi kamu, saya bilang gitu. Saya usir dia pergi. Jadi nggak ngomong apa-apa lagi karena saya usir. 2 bulan kemudian anaknya meninggal, bukan karena saya usir begitu. Saya mau cerita seperti itu, saudara-saudara. Itulah Hani Kristianto ini. Sebenarnya dia ini menyelamatkan diri karena dia dituduh korupsi uang ketika dia menjadi pegawai di
Kalimantan Timur di Kabupaten Tenggarong. Dia menjadi saksi karena dia pegang apa dulu itu sehingga dia masuk Islam cara paling aman supaya tidak dikejar oleh hukum, sama dengan siapa saja, ataupun Jenderal Andika dulu, Panglima Abri itu, dia itu dulu dari Kristen, masuk Islam gara-gara ingin naik jabatan. Ini banyak yang model begini nih di polisi, ada Bambang Siregar juga, dia naik pangkat AKBP akhirnya, dia meninggalkan Kristen. Siregar ini, orang-orang yang begitu nggak akan tahan melawan kebenaran firman Tuhan. Sama juga dengan si Botak, Dedi Botak itu. Kata Sofiatul mengatakan si Dedi Botak masuk Islam karena urusan apa? Kata Sofiatul. Ngeri juga di Sofiatul kalau ngomong. Iya. Jadi saya masuk Islam karena saya mencintai ajaran Nabi. Membaca dan memperbanyak selawat kepada Nabi. Jadi selawat adalah bentuk penghormatan dan doa kepada Nabi Muhammad. Itu sebabnya saya tetap menyanyi. Ya Nabi salam alaika jabulullah. Ya Nabi salam alaika. Salam alaika jabulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Biarkan aja cerita itu. Saudara jangan ikut-ikut memuji Muhammad loh. Ini kan saya hanya nyanyi lagu kemenang nyanyi lagi Leo Pama, ikut-ikut komentar kamu. Kamu rajin ya ngikutin live saya setiap hari ada Leo Pama namanya. Jadi dia menunggu kesalahan-kesalahan ataupun video-video saya yang bisa diputar balik oleh si Leo Pama. Makanya dia itu kerjanya ronda malam untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. 7. Cara mengagumi Muhammad itu adalah mengagumi dan menghormati Nabi Muhammad. Ini adalah bentuk pengakuan atas kedudukan beliau sebagai utusan Allah. Jadi kita harus mengagumi, makanya kita harus hormat dan jangan coba-coba memandang Nabi dengan kebencian. Bisa lehermu putus. Begitu. Kemudian saudara-saudara, salam Bapak Saifuddin. Nanti salam Abi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Muhammad nggak laku lagi, Abi ganteng. Aduh kalian ini kadang-kadang mengatakan saya ganteng ini malu deh. 7. Bagaimana Muhammad 8 mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mencintai Muhammad itu adalah dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sudah mengumpulkan tulisan-tulisan itu dan yang benar itu sekarang saya mau ngatain kamu si Hani Kristianto bagaimana caranya membangun cinta kepada Yesus Kristus. Kalau Anda masih muslim sampai hari ini, saudara-saudara, ikuti live saya dan tanya kenapa saya masuk Kristen gitu. Saudara, bagaimana kita harus membangun cinta ini kepada Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang tulus itu harus kita beri penghormatan dan cinta kepada beliau dengan tulus pula, yang sudah diperlihatkan oleh Bapa kita di surga melalui penggenapan janjinya karena putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang adalah dan juru selamat bagi kita semua yang menerima pengorbanannya sebagai satu kasih karunia yang tidak terhingga nilainya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, dengan
mencintai Muhammad dan kita kasihan kepada dia untuk kita bawa terima Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya harus masuk Kristen. Saya belajar lagi bagaimana ajaran kasih, bagaimana membuat orang bertobat, bagaimana membaptis, bagaimana mendoakan orang dengan sungguh-sungguh. Itu harus masuk Kristen supaya kita bisa menjelaskan kebobrokan mereka. Inilah kenyataan dan pernyataan yang hebat yang disampaikan oleh Yesus Kristus sebagai penguatan akan ketulusan cinta Bapa surgawi kepada semua manusia. Ketulusan cintanya inilah yang harusnya kita perlihatkan juga kepada dunia sebagai orang yang sudah mengalaminya. Saya sudah mengalami kasih Yesus, sehingga semua harta pun saya serahkan kepada pelayanan untuk Yesus Kristus. Saya rela hidup susah, bahkan saya rela menderita hanya untuk berjuang bagi Yesus Kristus. Begitu. Jadi cinta itu di dalam kamus bahasa Indonesia berarti suka sekali atau sayang benar. Bukankah Bapa kita di sorga sudah memperlihatkan itu semua kepada kita? Seperti yang sudah saya bahas di atas. Kayu salib menjadi bukti dari penggenapan janjinya kepada umat manusia. Cinta Tuhan kepada manusia lebih sering kita dengar dengan kata-kata kasih yang begitu banyak arti atau turunannya. Seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 13. Jauh sebelum Kristus hadir, Allah yaitu bangsa Israel sudah diingatkan untuk tidak mengasihi Allah dengan segenap hati hidupnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6. Dan Tuhan Yesus Kristus mengulanginya lagi saat sedang berdialog dengan para petinggi agama saat itu. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sekarang apa yang harus kita lakukan agar dapat menyatakan kasih Kristus di dalam diri kita kepada sesama umat manusia di dunia yang sedang merindukan mengejar kasih surgawi tersebut? Apa yang harus dilakukan? Kita wajib menerima kasih Kristus secara pribadi. Apakah kamu Hani Kristianto waktu masuk waktu Kristen itu kamu menerima nggak kasih Allah itu tanpa terpaksa ataupun tanpa dengan apa maksud tersembunyi dari kalian? Apakah kamu sudah menerima? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Di situ huruf besar merujuk kepada semua orang yang makan, semua orang yang ada itu harus sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Kemudian apalagi menerima kasih Kristus adalah cinta cuma-cuma, karena Kristus sendiri yang telah menawarkan itu. Itulah bentuk cinta yang maha tulus yang tidak akan pernah kita jumpai dimanapun di dalam hidup ini. Konsekuensi ini, menerima kasih Kristus harus diperlihatkan dengan tindakan nyata, yaitu secara pribadi setiap menjalankan Yesus sebagai pengendali hidup. Secara pribadi kita juga harus rela dengan tulus melepas kuasa atas diri sendiri, membangun kasih cinta ini di dalam diri kita karena Yesus Kristus. Misalnya pagi-pagi waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35 membangun kasih Kristus di dalam hidup kita sudah dicontohkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus dengan sikapnya yang berdoa di pagi hari. Inilah yang dinamakan saat atau waktu teduh secara pribadi. Tuhan Yesus membangun para muridnya untuk berdoa bersama. Hal ini mengingatkan kita bahwa waktu itu kita perlu berdua dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus hanya memberi contoh berdoa pagi hari saja, tetapi dia melakukannya juga di malam hari. Misalnya Matius 14 ayat 23, dampak dari membangun kasih itu akan mengalami percepatan pertumbuhan rohani, mengalami hikmat Tuhan di dalam hidup. Tindakan berikutnya agar kita dapat menyatakan tulus cinta Yesus Kristus, yaitu berani untuk masuk ke dalam komunitas kasih Kristus dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama.
bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan orang mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hati Allah menambahkan jumlah mereka dengan yang diselamatkan terus menerus. Saya ingatkan kepada saudara apologet seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan serangan fajar ini. Pagi-pagi kita berdoa, baru kita datang ke rumah orang yang mau kita injili, sebut namanya dan bawa ke nama Yesus Kristus. Bagaimana dengan kekuatan-kekuatan yang siap sekarang ini oleh para rasul dengan membangun jemaat mula-mula? Jadi peristiwa ini, saudara-saudara, mereka lalui sejak bersama Kristus hingga pencurahan Roh Kudus mengajarkan mereka untuk saling terikat satu sama lain, serta mengajak masuk ke dalam komunitas mereka. Bagaimana orang-orang yang mau menerima kasih Kristus? Apa dampak kalau kita sudah sampai kepada tahap ini? Menguatkan dalam menjalankan kehidupan, dapat mencapai target pertumbuhan rohani dengan terukur karena satu sama lainnya dapat berbagi pengalaman. Yang ketiga, dia mencapai target pertumbuhan dengan luar biasa, saudara-saudara. Maka tindakan terakhir untuk menyatakan kasih Kristus yang berkaitan dengan cinta yang tulus yang sudah kita terima dari Bapa di Sorgawi adalah bagikan kasih Kristus dengan kepada semua orang yang benar. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk jemaat-jemaat dan Engkau memberikan kepada mereka, biar mereka kuat kokoh di dalam melakukan segala kegiatan memenangkan Injil Kristus bagi Tuhan. Terima kasih saudara-saudara sudah menyapa saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan ini kesempatan, waduh salah lagi saya ini. Sepertinya nggak menyiapkan. Kok bisa nyangkut ya? Baik, saudara kekasih, bahwa pindah agama itu suatu pekerjaan yang sudah biasa, tetapi kita harus melihat dengan baik masa-masa kenapa kita harus pindah agama. Lagi ramai juga karena aku diajarin orang, bukan karena disuruh orang. Yang membuat aku untuk memilih masuk Islam itu bukan karena aku diajarin orang, bukan karena disuruh orang, bukan karena keluarga aku memang terlahir dari seorang Islam. Dari kecil juga nggak dengar azan, ya kan, bukan karena mau menikah dengan orang Islam juga, tapi memang karena aku percaya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak diserupakan dengan apapun, dan tidak beranak juga tidak diperanakan. Jadi aku yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Apa mama kamu kalau boleh tahu agamanya? Papaku dari Italia, Katolik. Katolik. Kalau mama? Kalau mama itu lahirnya Islam, sempat Katolik, terus ya Islam lagi. Yang membuat aku untuk memilih masuk Islam itu bukan karena aku diajarin orang. Tren ya, banyak orang masuk Islam. Yang lucu adalah dari Kristen masuk Islam, mereka tidak tahu bagaimana kutukan Allah, kebencian Allah terhadap orang Kristen yang masuk Islam dikatakan fasik. Ulaika humul fasikun. Waliyahkum ahlal injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, maka mereka adalah orang fasik. Tahu nggak, saudara, siapa fasik itu? Mengerti nggak Anda orang fasik itu? Gimana? Nah, mari kita bahas sekarang ini. Tadi ada orang yang bangga masuk Islam. Adalah pernyataan dari istri Rasulullah Aisyah tentang Tuhannya Muhammad. Ma'ara rabbuka illa yusari'u laka fil hawa'ak. Aku tidak melihat Rabbmu, maksudnya kepada Muhammad, kecuali dia akan segera mendukung nafsumu. Apakah mungkin agama semacam itu yang dicontohkan oleh beliau, di mana
wanita direndahkan semacam itu. Bahkan wanita boleh dipoligami. Kamu boleh saja sekarang ini bangga telah menjadi orang Kristen. Kamu bangga menjadi orang Islam dari Kristen. Tetapi sahih hadis tadi ini di dalam Sahih Al-Alban 3199, saya cemburu kepada para wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, maka saya katakan, apakah orang wanita merdeka juga akan menyerahkan dirinya? Tetapi di situ dalam hadis itu saya malu, bukan cemburu, malu kok ada wanita yang menyerahkan dirinya, seperti dalam surat 33 ayat 50, ada wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi tanpa perlu menikahinya. Dia datang begitu saja. Nah, baca itu ayat surat ke-50, ayat 50 surat ke-33. Dan itu khusus untuk Nabi, bukan untuk semua muslim. Khususan lin Nabi. Nah, bagaimana kita katakan itu kemuliaan? Coba kamu yang mu'alaf tadi, pantas enggak kalau kita tempatkan beliau mempunyai teladan yang bagus? Kemudian juga Allah Azza wa Jalla, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula kamu menggauli siapa yang kamu kehendaki. Nah, itu ayatnya jelas, surat An-Nisa. Saya Aisyah pun katakan, wallahu ma ara rabbaka illa yusari'u lak fil hawa. Demi Allah, aku tidak melihat Rabbmu kecuali dia akan segera mendukung nafsumu. Satu, apa alasan kamu kok bisa masuk Islam? Apa kamu nggak malu? Cewek, apalagi kamu dirugikan di dunia dipoligami, di akhirat dipoligami. Apakah kamu sanggup untuk melihat suamimu nanti di sorga dia tidur dengan 72 bidadari? Ada hadis 100 bidadari. Tega gak kamu seperti itu? Nah, beginilah hubungan Allah dan Nabi. Menurut Aisyah, bahwa Allah sangat cepat dalam mendukung hawa nafsu Muhammad dengan cara menurunkan ayat-ayat agar Muhammad bebas menggauli wanita mana saja yang Muhammad sukai. Dan bagaimana dia menyatakan dan mengajar seorang ibu yang melihat suaminya cemburu, mengajarkan supaya wanita itu susuin laki-laki yang ada di rumahnya itu di depan suaminya akan menjadi satu susuan dengan suaminya. Padahal laki-laki inilah yang dicemburui. Jadi Abu Hudzaifah punya anak namanya Salim, anak angkat. Nah, Salim ini sudah berkumis dan berjenggot. Abu Hudzaifah cemburu dengan Salim, maka Nabi menyuruh untuk menyusui Salim. Haulah itu tanya, kaifa ana ashrab as-sayya, kaifa wa huwa lah rijalun kabir wa syaribun wa lihaya, kaifa ana arda'tu huwa wa huwa rajulun kabir. Bagaimana saya harus menyusui laki-laki dewasa, dia sudah berkumis dan berjenggot? La tidak, susuin laki-laki itu, dia susuin di depan suaminya. Tetapi hadis ini didengar oleh Aisyah. Aisyah pun melakukan hal yang sama dan menyusui yang namanya Sofyan, pacar seumuran dengan Aisyah. Nah, begitu Nabi Muhammad melihat bahwa istrinya menyusui laki-laki, oh, Masya Allah, kaifa? Kaifa, saudara? Ya. Dan selalu dikatakan oleh Aisyah bahwa ayat-ayat ini, kekerasan ini banyak perempuan. Akhlakuhul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran.
kana khuluquhul Quran rawahu Ahmad. Ini berarti kehidupan Nabi merupakan manifestasi real Allah Al-Quran yang tidak berlebihan jika dikatakan sebagaimana judul yang saya katakan tadi, bahwa akhlak beliau adalah Quran itu sendiri. Sekali lagi, kenapa kamu murtad? Tapi mengapa setiap Muhammad dimintai bukti kenabian berupa mukjizat, Muhammad tidak bisa menunjukkan mukjizatnya kecuali omongan congor belaka? Silakan. Kalau ada orang Islam masuk Kristen, wajar karena mendalami. Tetapi kalau ada orang Kristen ngaku pendeta, ngaku ustadz, oh dia hanya mencari sensasi saja supaya dikenal dan terkenal. Mari kita berhenti mengikuti agama secara buta. Ada yang bertanya tentang apakah pendeta Gilbert itu akan mu'alaf. Baguslah, tukaran dengan saya, pendeta Gilbert masuk Islam, saya masuk Kristen. Tetapi saya jamin, potong jari saya kalau pendeta Gilbert Lumendong akan masuk Islam ataupun mengajarkan hal-hal yang tidak berkenan. Kalaupun pernyataan beliau bahwa semua agama itu sama, saya sudah jawab dalam khutbah saya di channel yang sama. Gimana saudara-saudara bisa murtad? Kalau kita katakan itu karena kurang pendidikan, banyak yang jadi pendeta. Ada seperti Yahya Luloni ngaku-ngaku pendeta. Iya, lalu apa itu murtad? Hal yang paling ditakutkan oleh para pemeluk agama. Dan bahkan dalam ajaran agama tertentu, jika ada orang yang murtad berpindah keyakinan, maka boleh dingek, putusin lehernya dan darahnya halal. Betapa mengerikannya murtad itu, tidak hanya menuai hujat, caci maki, bahkan juga tamat riwayat. Beda dengan Anda masuk Islam, itu dilindungi. Betul takutnya ketika mulai menunjukkan indikasi murtad menurut agama. Sampai satu ketika saya bertemu dengan seorang guru spiritual dan bertanya pada beliau, apabila saya menunjukkan gejala seperti itu, apakah saya ini murtad? Jika segalanya meliputi hal-hal sebagai berikut: satu, pikiran kamu menjadi terbuka dan memiliki rasa toleransi yang tinggi dengan agama yang lain, oh ini kamu sudah tanda. Yang kedua, jika hati lebih mengasihi pada sesama manusia tanpa memandang agama apapun dan kepercayaan apapun, juga etnis apapun, suku apapun, itu tanda Anda sudah mulai kacau. Maka terima Yesus. Yang ketiga, jika hati kita menjadi lebih bahagia dan merasa bahagia melihat orang lain bahagia, ini tanda orang gampang terima Yesus. Selanjutnya, jika kita menjadi pribadi yang baik dan menghormati kehidupan orang lain serta makhluk lain berikut hewan dan tumbuh-tumbuhannya, Anda sudah masuk di dalam kategori pengikut Yesus. Dan mungkin juga jika kita menjadi pribadi yang baik di mata banyak orang, maka sesungguhnya kamu itu bukan murtad, melainkan tercerahkan. Minimal yang namanya murtad itu meninggalkan keyakinan yang lama kepada keyakinan yang baru, dan ini hanya ada di dalam gereja. Di masjid tidak ada, saudara-saudara. Jadi kamu telah berpindah dari tempat yang gelap atau jahiliyah kepada yang cerah tentang terang benerang. Bersyukurlah. Justru itu yang benar, dan itulah kebenaran sejati yang sudah kamu pilih. Maka berbahagialah orang yang murtad, yang memiliki ciri-ciri sebagaimana tersebut di atas. Dan ketahuilah bahwa yang menyebut orang-orang yang memiliki ciri-ciri di atas murtad, sesungguhnya mereka lah yang sedang tersesat dalam kegelapan. Lalu mereka mengajak kita, belajar dulu. Apalagi Saifuddin Ibrahim sudah parah dihina dan diejek untuk kembali kepada agama itu. Dan saya tidak pernah mundur sedikit pun untuk memberitakan Injil. Inilah yang luar biasa. Selamat datang para murtadin baru di seluruh Indonesia.
orang-orang yang tercerahkan. Haleluya, selamat tinggal kegelapan menuju terang benderang Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini, saudara-saudara, bahwa saya harus menunjukkan betapa banyaknya nama sahabat-sahabat Nabi yang akhirnya murtad meninggalkan agama Islam menuju Yesus Kristus. Saya berdoa dan kita berharap jumpa lagi dalam kesempatan yang lain untuk sama-sama menjadi pemberita firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya. Amin. Teman-teman semuanya, itulah tadi cuplikan atau tayangan yang telah disampaikan. Semoga dari tayangan video tersebut memberikan manfaat untuk kita semua ya, dan mohon juga dukungannya untuk channel ini, dibantu ya, di subscribe, di like, komen ataupun share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, amin.